Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna penciptaannya. Namun, di balik kesempurnaan tersebut masih ada sifat dan naluri manusia, yakni melakukan kekhilafan ataupun kesalahan. Namun, sebaik-baik kesalahan dan kekhilafan tersebut adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kesalahan dan kekhilafan tersebut adalah dosa kepadanya, namun apabila kekhilafan dan kesalahan tersebut berasal dari manusia, maka hendaklah kita saling maaf dan memaafkan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk individu, memiliki karakter dan wataknya masing-masing. Selain individu makhluk, Allah juga menjadikan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana manusia tak akan bisa hidup tanpa manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial, ia tidak bisa hidup tanpa dirinya. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam mengarungi kehidupannya. Dalam kebersamaan, terkadang terselip khilaf dan salah di antara manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti setiap langkah dan tindak tanduk kita harus sesuai dengan apa yang telah Dia tauladankan kepada kita. Salah satu dari sikap Nabi Muhammad SAW adalah luasnya hati dalam memberi maaf. Rasulullah adalah salah satu orang yang hidupnya penuh dengan pertanyaan, terlebih lagi saat pertama kali menapaki dakwah. Serangan bertubi-tubi menimpa Rasulullah SAW dari orang-orang yang merasa terganggu dengan dakwah beliau, mulai dari hinaan, cacian, makian, fitnah, bahkan kekerasan fisik hingga ancaman ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dari berbagai rintangan itu, justru umat Islam dapat mengambil hikmah. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW lewat, kemudian ada seorang kafir Quraisy melemparinya dengan kotoran onta. Hal ini Rasulullah alami selama beberapa hari. Kemudian pada hari berikutnya, Rasulullah lewat di tempat yang sama. Namun, ketika Rasulullah SAW lewat, orang yang sering melempari beliau tidak ada di tempat tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang yang di tempat tersebut. Ternyata orang tersebut sakit. Lantas, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah membalasnya atau menyumpahinya? Tidak. Rasulullah SAW menjenguknya dan membawakannya makanan, kemudian mendoakannya supaya ia lekas sembuh. Begitu mulianya hati seorang Rasulullah hingga beliau masih bisa berbuat baik kepada orang yang sudah mencacinya, mengotorinya, dan zalim kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan serulah orang mengerjakan kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh saling memaafkan bukanlah tanda suatu kelemahan ataupun kekalahan. Sebab maaf hanya bisa dilahirkan dari seseorang yang memiliki hati yang luas, memiliki dada yang lapang. Saling memaafkan sejatinya tak hanya dalam kesenangan ataupun susah, tak hanya bagi orang yang salah. Meminta maaf juga bisa dilakukan oleh siapapun, oleh orang yang tidak bersalah. Hal itu jauh lebih baik. Jika orang bersalah meminta maaf, maka itu adalah hal yang sangat mulia, hal yang sangat wajar. Namun,
Jika yang minta maaf adalah orang yang dianiaya, maka itu adalah orang yang paling baik. Cukup sekian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, itu datang dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.